Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan itu baik. Artinya bahwa sebetulnya di dalam diri kita itu terdapat kualitas-kualitas ilahi yang bisa membuat kita untuk maju dalam segala hal, tidak terbatas. Karena itu pikiran kita tidak pernah bisa dibatasi. Mungkin badan kita terbatas ada di sini, tapi pikiran kita bisa kemana-mana. Itu salah satu contoh saja yang disebut dengan transenden. Melampaui apa yang kelihatan. Nah, kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri. Tetapi juga kita bisa mengerti kalau Tuhan itu hadir di mana-mana di alam semesta ini, berarti Tuhan juga hadir di dalam diri kita. Mungkin perbandingannya seperti laut. Air laut yang begitu banyak dan luas itu mempunyai cita rasa yang sama di mana-mana. Ya, air laut. Kalau kita mengambil gelas dan kemudian memasukkan gelas itu ke laut, maka kita akan membawa air laut itu. Memang air di dalam gelas bukan laut, tetapi tetap mengandung unsur-unsur yang ada di laut sana. Sama seperti kita. Kita memang bukan Allah dalam arti yang serba maha kuasa, serba hadir di mana-mana, tetapi tetap Allah dalam diri kita. Yang paling penting justru kita bersatu dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus pada saat-saat akhir hidupnya dalam Yohanes bab 17 dan selanjutnya menggarisbawahi bahkan berdoa untuk kita semua supaya kita bersatu. Ya Bapa, semoga mereka semua bersatu, seperti Engkau dan aku adalah satu. Karena rupanya itu yang penting. Air laut itu kalau terpisah, dia cepat sekali menguap. Dan kalau terpisah juga tidak mempunyai kuasa, seperti yang ada di lautan sana. Sama dengan kita. Kalau kita terpisah dari Tuhan, kita tidak mempunyai kuasa apapun. Tetapi kalau kita bersatu dengan Tuhan, seperti ranting melekat pada pokok anggur, kita tidak usah buat apa-apa. Melekat saja, nanti akan menghasilkan buah anggur yang manis. Kuasa kita berasal dari Tuhan, dan kita diciptakan serupa dengan Tuhan sendiri. Tetapi, bagaimana kita bisa serupa dengan Tuhan, yaitu melalui satu hal ini, mencintai. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita hidup dalam kasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap-segenap yang lain. Karena dengan cara itulah kita kemudian mengenal Allah dan menjadi seperti Allah, kembali seperti kita diciptakan dulu. Serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Maka Albert Einstein mengatakan, hanya ada dua cara menghayati kehidupan ini. Menganggap hidup ini tidak ada mujizat sama sekali, atau menghadapi hidup ini dan menganggap hidup adalah segalanya mujizat. Kalau kita bersatu dan menyadari bahwa di dalam diri kita ada keilahian, maka segalanya adalah mujizat. Tetapi kalau kita terpisah dari Tuhan, tidak pernah ada mujizat. Karena bersama Tuhan, segalanya mungkin, tidak ada yang mustahil. Nah, disitulah yang penting. Kita yang diciptakan serupa dengan Allah itu harus selalu bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa memperoleh kekuatan, energi ilahi, kekuatan ilahi, yang memungkinkan segalanya terjadi. Tentu yang baik. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah engkau sempurna,
seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Kesempurnaannya adalah kesempurnaan cinta. Kita bisa mencintai seperti Tuhan kalau kita bisa mengorbankan dirinya sehabis-habisnya untuk sahabat-sahabat kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena Tuhan seperti itu. Dan kita bisa, karena kita mempunyai kekuatan dari Tuhan. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia berasal dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Kita bisa menjadi sempurna, sempurna dalam mengasihi. Maka kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu sungguh-sungguh bisa menjadi seperti Allah dalam arti kita mengasihi secara sempurna. Kelemahannya adalah bahwa kita itu menghayati ilusi bahwa kita terpisah dari yang lain. Dan itulah ego. Ego adalah saya, pikiran saya, perasaan saya, badan saya yang terpisah dengan yang lain. Terutama terpisah dengan Tuhan. Dan di situ semua persoalan muncul. Orang lain bukan saya, orang lain pesaing saya harus lebih baik, saya harus lebih hebat, saya harus lebih kaya, saya harus lebih pintar dan lebih, dan isinya persaingan. Tetapi kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang ambil bagian di dalam keilahian Tuhan sendiri, maka kita bisa berpikir seperti Tuhan, merasa seperti Tuhan, dan bertindak seperti Tuhan. Dan itulah mujizat. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah Anda ingin menghayati hidup seluruhnya sebagai mujizat? Atau Anda ingin menghayati hidup bahwa tidak ada pernah terjadi mujizat dalam hidup ini? Di mana yang benar? Dua-duanya benar. Tergantung Anda sendiri. Apakah Anda mengimani bahwa Anda mengambil bagian dalam keilahian Tuhan dan bisa menjadi sempurna di dalam kasih dan bisa bersatu dengan Tuhan dalam kasih, dan karena itu segalanya mungkin? Kalau Anda meyakininya, segalanya adalah mujizat. Dan hidup begitu menggairahkan. Kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita bisa sungguh-sungguh mengenali kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan dalam diri kita. Ego yang membuat kita terpisah dari Tuhan, bahwa Tuhan ada di luar sana. Dan seringkali kita memohon supaya Tuhan terlibat dalam hidup kita. Padahal di dalam diri kita sendiri Allah hadir. Kita ambil bagian dalam keilahian Tuhan, terutama di dalam kekuatan untuk mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi seperti Bapa dalam kesempurnaannya, maka kita sungguh-sungguh menyerupai Tuhan sendiri. Dan lihat kuasa kasih itu. Ketika suami istri dalam berkat Tuhan saling mengasihi, mereka sungguh-sungguh seperti Tuhan, menciptakan makhluk baru. Padahal Tuhan bisa juga menciptakan manusia dari batu, dari pohon, tetapi Tuhan tidak ambil jalan itu, melainkan mempercayai manusia, supaya memang manusia diingatkan kembali, dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dan mereka bisa seperti Tuhan, terutama ketika mereka mengasihi secara sempurna. Dan menjadi orang tua dalam perkawinan adalah tanda yang mengingatkan setiap orang bahwa kalau kita hidup dalam kasih sepenuhnya, kita bisa menjadi seperti Tuhan. Bahkan menciptakan makhluk baru melalui kelahiran. Luar biasa. Dan karena itu segalanya adalah mujizat. Ketika seorang ayah untuk pertama kali menggendong anaknya yang pertama, dia melihat mujizat. Keajaiban yang mengalir dari kasih yang dia punya. Bersyukurlah Anda yang sungguh-sungguh bisa merasakan menjadi seorang ayah, seorang ibu. Para imam mengikhlaskan itu semua. Tetapi para imam tetap yakin bahwa dia pun bisa menjadi seperti Allah dalam kasih. Ketika tetap menjalin dan menjaga kesatuannya dengan Tuhan dan terus-menerus mengembangkan kekuatannya untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam dirimu ada Tuhan dan ada kuasa Tuhan
yang selalu mengerjakan mujizat juga di dalam diri saya. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.